Jemaah calon haji Indonesia mulai berangkat ke Tanah Suci hari ini. Kloter 1 berangkat dini hari tadi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puluhan pelajar SMP ikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan di Barak Militer Purwakarta. Hari Pendidikan Nasional, asa anak-anak di pedalaman Papua pegunungan ini untuk bersekolah tetap menyala meski jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Togi Sinaga kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari Jakarta, di mana satu mobil berpenumpang 4 orang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan dini hari tadi. 1 orang penumpang meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Mobil minibus ini ringsek setelah mengalami kecelakaan di tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan, kilometer 5.800. Bagian depan mobil ringsek hingga 4 orang penumpangnya terjebak. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung berusaha mengevakuasi para korban yang terjepit di dalam mobil. Petugas harus menggunakan mesin pemotong untuk membuka pintu mobil. 1 penumpang meninggal dunia, 2 lainnya luka berat, dan 1 penumpang selamat. Dugaan sementara, pengemudi mobil hilang kendali saat melaju kencang dari arah Semanggi hingga Pancoran dan menabrak beton jembatan layang tol dalam kota. Ini terjadi kecelakaan, korban 4, 3 luka, 1 MD. Kronologis masih dalam penanganan pihak laka Subdit Gakum Lantas Polda Metro Jaya. Untuk korban kita bawa ke Rembang Solo Kramat Jati Polri. Demikian. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara mobil korban yang ringsek dibawa ke Subdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bisa diduga mengantuk, seorang pengemudi angkot di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menabrak pengendara motor hingga mengalami rusak parah. Usai menabrak, pengemudi angkot tersebut berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga. Diduga mengantuk, seorang pengemudi angkutan umum jurusan Cibitung Cikarang menabrak pengendara motor di Jalan Tuku Umar Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, motor korban mengalami rusak parah. Usai menabrak, sopir angkutan umum berusaha melarikan diri dan dikejar warga hingga ke dalam komplek perumahan. Sempat terjadi cekcok mulut antara pengemudi angkutan umum dengan korban, namun akhirnya dilerai warga. Itu mobil menggol terus ngambil kiri terus, itu saya mau ditabrak, ya saya ngindar ya sambil teriak. Itu masuk tuh, udah masuk posisinya, langsung diantem aja. Ya saya teriak juga, sempat teriak gitu. Berhenti kayaknya mabuk, ngantuk, kata dia alasannya ngantuk. Sopir akhirnya menyerahkan diri dan berjanji untuk bertanggung jawab atas kerusakan motor korban dan menyelesaikan masalah secara damai. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi dan Daniel, iNews melaporkan. Ya, sementara itu mayat laki-laki dalam keadaan membusuk ditemukan di sebuah kontrakan di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kematian laki-laki tersebut. Inilah video viral saat penemuan mayat laki-laki yang diduga sudah meninggal selama 4 hari di sebuah kontrakan di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga setempat geger, pasalnya mayat mengeluarkan bau tak sedap. Pihak kepolisian pun melakukan identifikasi dan evakuasi mayat. Menurut Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi, mayat berinisial DS berusia 42 tahun adalah seorang pedagang buku warga Klewan Susukan, Cirebon yang meninggal dunia karena diduga sakit. Dari keterangan warga, kemudian juga Pak RT tinggal sendiri ya selama 10 tahun lebih kurang di daerah tersebut ya. Kematiannya diduga karena apa? Kematiannya diduga untuk sementara ini karena memang setahunnya warga sakit ya. Jadi kita sudah mendapatkan juga di sekitar mayat ada obat-obatan dari obat-obat beliau yang biasa dikonsumsi. Saat ini jenazah tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Bukit Tinggi yang tewas ini akibat keracunan minuman oplosan bahan pembuat parfum bertambah menjadi 2 orang. Korban kedua berinisial AA berusia 34 tahun mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat Kamis siang di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Korban tewas dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Hingga kini masih ada 3 warga binaan yang kondisinya kritis di ruang ICU. 2 diantaranya harus menggunakan alat pembantu pernafasan ventilator. Pasien yang masuk ini yang kritis itu mengalami hiperkalemia, dia peningkatan kalium di dalam tubuhnya. Khusus yang meninggal kemarin, yang tadi pagi mengalami asidosis respiratory, itu peningkatan CO2 di dalam tubuhnya. Ini akibat dari keracunan alkohol. Dan bisa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan AKP Idris Bakara selaku Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi. Selamat siang Pak Idris. Selamat siang Pak. Pak Idris, mungkin bisa ceritakan kronologinya bagaimana kondisi tahanan saat ini? Oke, terima kasih Pak. Jadi di awal memang pada hari Selasa kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang korban keracunan alkohol dari warga binaan Lapas Bukit Tinggi yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun setelah kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata ada sekitar 22 orang yang menjadi korban keracunan alkohol, yang dimana 2 orang telah meninggal dunia, dan sampai saat ini update terakhir sebanyak 17 orang sudah kembali ke lapas dan 3 orang masih dirawat di ruang ICU. Ya, kau boleh ceritakan kembali nih Pak, bagaimana ini para tahanan ini bisa mendapatkan barang-barang tersebut? Jadi setelah kejadian kita langsung melakukan olah TKP Pak ke lapas, dan di sana memang kita temukan ada beberapa kegiatan warga binaan seperti membuat sabun dan membuat parfum, yang dimana memang bahan yang digunakan pada saat pembuatan parfum di lapas tersebut ada sejenis bahan parfum yang asalnya dari alkohol dengan kadar 70%, yang biasanya digunakan untuk campuran bahan baku pembuatan parfum. Namun ternyata pada hari Selasa disalahgunakan oleh beberapa oknum narapidana di lapas tersebut dengan mengkonsumsi menggunakan campuran seperti
minuman saset, air putih dicampurkan dengan air putih dan es batu. Jadi pada saat hari Selasa itu campuran alkohol yang jadi bahan baku pembuatan parfum tersebut dikonsumsi beramai-ramai, yang dimana mengakibatkan keracunan alkohol di 22 narapidana tersebut. Semulanya apakah bagaimana efeknya dari mereka berawal memang mungkin muntah-muntah atau mual? Bagaimana diketahui bahwa mereka ini keracunan dari barang tersebut? Jadi di hari Selasa memang dari pihak lapas langsung merujuk 22 orang tersebut yang dimana gejalanya memang mual-mual dan muntah-muntah, bahkan ada juga yang tidak menyadarkan diri, sesak napas dan dibawa ke rumah sakit. Berarti memang ada aktivitas juga ya untuk membuat parfum di lapas ini? Ya, betul Bapak. Jadi di dalam lapas itu kita temukan memang kita juga mengamankan beberapa bekas botol yang menjadi wadah tempat alkohol yang digunakan sebagai bahan baku parfum. Dan di lokasi juga kita melihat memang ada beberapa kegiatan aktivitas yang biasa dilaksanakan oleh warga binaan lapas tersebut, seperti pembuatan sabun, pembuatan parfum dan lain sebagainya, Pak. Untuk kedepannya Pak Idris, bagaimana untuk ini ya, tidak terjadi kejadian serupa di lapas ini? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak lapas untuk terkait masalah bahan-bahan kimia atau zat-zat berbahaya yang memang kemungkinan besar disalahgunakan di dalam lapas, supaya diawasi apabila perlu memang dibatasi dan tidak dimasukkan ke dalam lapas, Bapak. Yang terakhir Pak Idris, apakah ada jerat hukum bagi pelaku yang mencampuri atau mengoplosan hal tersebut? Sampai saat ini memang kita masih mendalami, Pak. Kita melakukan pemeriksaan terhadap sudah di 8 saksi, baik itu dari pihak sipir atau lapas, dan ada juga sekitar 4 orang dari narapidana yang mengetahui kegiatan tersebut. Kita akan menelusuri pertanggungjawaban siapa yang menjadi penanggung jawab atas kejadian tersebut, Bapak. Baik, terima kasih Bapak AKP Idris Bakara selaku Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi atas informasinya. Salam sehat Pak Idris. Baik, pemirsa, kloter pertama calon jemaah haji sudah berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta dini hari tadi, saat lagi di Ani Siang. Terima kasih masih bersama kami di Ani Siang. Pemirsa, seorang pencopet terpergok beraksi saat warga mengantarkan calon jemaah haji kloter kedua di Bogor, Jawa Barat. Pelaku diamankan petugas Satpol PP sebelum menjadi sasaran amukan warga. Seorang pria dikeroyok warga saat kepergok mencuri ponsel milik pengantar calon jemaah haji kloter kedua Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Pelaku menjalankan aksinya saat warga pengantar jemaah haji sedang bersalaman dan berkerumun. Namun aksinya kepergok petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Warga yang emosi menghakimi pelaku. Petugas keamanan langsung mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti ponsel. Untuk calon jamaah untuk berangkat, jadi para pengantar jadi berkerumun untuk bersalaman, berpamitan. Nah, kesempatan lah ada oknum-oknum atau tangan panjang, ya istilahnya copet lah. Dia memanfaatkan situasi pas kumpul-kumpul. Ya, memang kita sudah memperhatikan orang itu pas pintu gerbang masuk jamaah masjid utama. Dari mana? Selawi. Dari Ciawi. Selawi. Hilang. Mantan sama keluarga. Hilang tadi. Di mana tadi hilangnya? Di jalan, di kantong nggak ada. Iya, dicopet tuh. Hilang HP apa? HP apa? Belum ketemu sampai sekarang. Dicopet ya dicopet. Pelaku pun langsung dikirim petugas ke Polres Bogor dengan alat bukti 4 telepon genggam milik korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kloter pertama calon jemaah
Haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari tadi. Dan mereka bertolak ke Arab Saudi ini menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus yakni jalur fast track Mekah rute atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor kembali. Alhamdulillah bisa kesampaian selama 12 tahun menunggu. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa lancar semuanya dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan sehat. Ya, bisa total ada 7.514 jemaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama yang terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Pada tahun ini, pemerintah juga telah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jemaah haji 2025. Dalam kesempatan ini, Menak Nazarudin Umar berpesan kepada jemaah untuk fokus beribadah dan mengurangi hal-hal yang sifatnya dapat mengurangi kekhusyukan ibadah. Dan saya juga mohon kurangi membuka itu sejuk, bahkan sedikit. Udahlah, nanti kalau mau bermain dengan di Indonesia, semua membaca itu sesuatu dan kalau dipakai sholat, kalau dipakai bahan luar biasa. Udahlah, jadi boleh banyak konfirmasi, tapi jangan banyak itu. Baik, bisa untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Henry, ini pada siang hari ini ada berapa keberangkatan lagi? Togi, untuk di siang hari ini memang kalau totalnya informasi yang kami dapatkan ada sebanyak 7.514 jamaah yang akan melakukan keberangkatan perdana di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian Togi, kalau kami dapat tunjukkan untuk visual terkini, yakni Damar Wicaksono, juru kamera kami, ini menunjukkan visual terkini. Kalau tadi pukul 10.40 masih ada bus ataupun para jamaah yang sudah tiba dari asrama untuk nantinya melakukan keberangkatan di siang hari ini di pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau untuk saat ini memang sudah terselesaikan, jamaah sudah masuk dan masuk ke area sterilisasi begitu. Dan tentunya juga dari pihak pengamanan pun ini dari pihak bandara juga terus melakukan pengamanan, bahkan area-area yang sudah dibatasi dengan balok-balok oranye ini sudah dibatasi agar jalannya jamaah untuk masuk ke bandara melakukan keberangkatan bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Kemudian selain itu Togi, untuk saat ini memang keberangkatan akan terus dilakukan, namun kami akan terus mendalami dan juga mencari informasi terkait jadwal keberangkatan selanjutnya, karena terakhir informasi yang kami terima ini akan melakukan keberangkatan dari embarkasi jamaah haji Jakarta Bekasi. Ini melakukan keberangkatan sebanyak 439 jamaah. Kemudian memang kalau untuk keberangkatan perdana ataupun pertama, ini dari embarkasi Pondok Gede yang diberlakukan keberangkatan sebanyak 390 jamaah yang dilakukan keberangkatan pada pukul 00.30 atau pukul 12:30 dini hari. Tepatnya memang keberangkatan pertama dilakukan pada tanggal 2 Mei 2025. Kemudian Togi dan juga pemirsa, ini ada hal menarik yang dapat kami sampaikan juga, bahwa untuk jamaah haji yang dilakukan keberangkatan pada tahun 2025 ini dilakukan keberangkatan sebanyak 220.000 jamaah dengan dibagi sebanyak 14 embarkasi.
Dan tentunya jamaah termuda ini diduduki dengan usia 18 tahun dan jamaah tertua diduduki dengan usia 86 tahun. Tentunya juga hal menarik kembali yang dapat kami sampaikan, seragam ataupun pakaian yang digunakan oleh para jamaah ini masih sama dengan tahun 2024 dengan warna ungu dan juga warna putih dengan corak batik Garuda yang menandakan bahwa jamaah yang berasal dari Indonesia. Tentunya juga harapan dari masyarakat sendiri, tentunya para jamaah ini dapat berjalan dengan lancar, ibadah haji bisa berjalan dengan khusyuk dan juga hikmat agar nantinya bisa berangkat dan juga kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan tentunya juga ini kalau kami lihat sampai sejauh ini masih dilakukan pengamanan yang cukup ketat oleh pihak bandara sendiri karena kami awak media pun tidak bisa mendekat lebih dekat lagi karena sudah dilakukan sterilisasi. Togi. Terima kasih Henry April atas informasinya melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Baik, petugas Haji Indonesia daerah kerja bandara ini telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan jemaah calon haji. Diperkirakan sebanyak 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, para petugas menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas maupun tenaga penghubung yang ada di Arab Saudi. Observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan yang disediakan seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi itu. Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu calon jemaah haji warga desa Karangasem, Kabupaten Mojokerto ini berusia 100 tahun berangkat haji tahun ini. Setelah menunggu selama 9 tahun, jemaah lansia ini akan berhaji didampingi oleh anaknya. Setelah menunggu 9 tahun, Jaya, warga Dusun Kaligiro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya dipastikan berangkat haji di tahun ini. Dalam usianya 100 tahun, Nenek Jaya menjadi calon jemaah haji tertua di Mojokerto dan dinyatakan memenuhi semua persyaratan. Mendaftar haji di tahun 2016, seharusnya Nenek Jaya berangkat di tahun 2023. Namun karena tak ada pendamping, akhirnya baru bisa berangkat di tahun ini. Segalanya dicurahkan untuk demi keberangkatan untuk memenuhi kebutuhan di Tanah Suci. Ya apapun itu bentuk materi, ya seperti ini ya saya melihat sendiri itu di dengan menggunakan kursi roda. Harapan keluarga seperti apa? Ya mudah-mudahan mak ini bisa menjalankan ibadah haji. Jalankan ibadah haji lancar dan dapat haji mabrur. Berbagai persiapan jelang keberangkatan dilakukan. Meski menggunakan kursi roda, tak menyurutkan niatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima. Mental sama kesehatan sudah disiapkan supaya di sananya sehat.
waktu manasik haji dengan KPIH gimana Bu? KPIH kan ini mendampingi Ibu jamaah. Iya. Ada persyaratan khusus enggak? Ya enggak lama aja biasa kan sudah diikut apa? Taruh pakai kursi roda gimana caranya kan gitu sudah ya. Jaya dan Asmaul Husna yang masuk kloter 12 embarkasi Surabaya akan berangkat ibadah haji bersama ratusan JCH Kabupaten Mojokerto lainnya pada Senin pekan depan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Bisa anak-anak untuk bersekolah di pedalaman Papua Pegunungan tetap menyala ini meski jauh dari hiruk pikuk kota besar saat lagi di siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat ini bekerja sama dengan TNI Resimen Arm 1. Ini guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh para pelajar selama pembinaan dan apa tujuannya, kita akan membahasnya dengan Bupati Purwakarta, Bapak Saipul Bahri bin Zain. Selamat siang, Pak Saipul. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Siang, baik, Alhamdulillah. Pak Saipul, ini terkait dengan pembinaan ini para murid yang bisa dibilang nakal atau perlu dibina. Ini seperti apa nih, Pak? Mungkin program-programnya? Ya, ini saya kan masih di Komplek Resimen Armet 1 Setirayuda. Tadi pagi ngadain upacara pendidikan nasional dan dilanjut pembukaan itu penguatan karakter buat siswa-siswa yang dianggap bermasalah dan perlu perhatian khusus. Dan awalnya kenapa ini kita coba lakukan? Kan di saat ada keresahan dari para orang tua siswa dan keresahan dari para guru dan termasuk guru BK, yang dia sudah melakukan berbagai macam cara, jadi untuk menerapkan kedisiplinan terhadap pelajar tersebut, ya karena yang sekarang ini yang kita gelombang pertama ini 39, tapi mereka hampir menyerah. Apa menyerah? Saya katakan menyerah karena mereka misalnya dari rumah berangkat pagi sekolah, tapi tidak sampai sekolah dia nongkrong-nongkrong, kan gitu sampai disusul oleh pihak sekolah, terus dia merokok, terus dia mabuk-mabukan. Itu anak usia SMP ya, nah usia SMP. Nah di saat ada keresahan itu adalah kebijakan Pak Gubernur.
Ya sudah, kalau para orang tua ini kemudian menyerah, lalu kalau bahasa Sundanya ya titipkan aja ke TNI kan gitu kan. Kebetulan pendidikan berkarakter itu kan semua harus berpartisipasi dan terlibat di situ kan gitu ya. Dengan cara nanti karena problemnya ini persoalan kedisiplinan, jadi langsung ya kita titipkan. Dan ini udah hari kedua, walaupun sekarang pembukaan, kemarin mereka orang tuanya menitipkan ke resimen, kemarin sudah dites kesehatan, kemarin juga sudah konsul psikolog, sudah teridentifikasi, dan hari ini adalah hari kedua pembukaan. Itu. Ya, Pak Saipul, ini terkait mungkin usia. Ini dari usia berapa sampai berapa nih Pak untuk pembinaan saat ini? Yang saat ini yang usia kelas SMP, kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Oke. Jadi yang 39 ini yang kelas 9-nya ada 18, kelas 8-nya ada 6, kelas 7-nya ada 15. Dan kebetulan hari ini kan juga ada jadwal ujian di sekolahnya kan. Nah ujian itu tetap ujian. Jadi yang bedanya yang lain di sekolah, yang ini di komplek militer. Gurunya ke sini, pihak pengujinya ke sini. Berarti dengan paralel dengan ada aktivitas ini, paralel dengan sekolah juga ada pembinaan ini ya Pak? Dengan sekolah. Jadi yang di sini adalah penekanan tingkat kedisiplinan. Selain ada materi-materi yang lain. Karena kan problemnya problem disiplin. Ya. Ketika anak tidak disiplin lagi, anak susah nih orang tuanya bangunin subuh, disuruh sholat subuh malah melawan, suruh nggak boleh naik motor, belum punya SIM, maksa naik motor, pengen punya motor dilarang oleh orang tuanya malah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Anaknya sudah sementara ekonomi orang tuanya juga terbatas, tapi anaknya karena pergaulan, karena tidak disiplin, dia memaksakan, orang tuanya nyerah. Nah di saat nyerah, muncullah kebijakan itu. Jadi semuanya orang tua yang tadinya dia menangisi anaknya karena dia anaknya ini tidak disiplin, susah diatur. Kemarin menitipkan dengan penuh kebahagiaan. Dia senang, ya alhamdulillah bisa dititipin di sini. Mudah-mudahan anak saya berubah. Berarti bisa dibilang respon dari para orang tua ini sangat positif ya Pak dengan program ini, Pak Saipul? Ya, mereka sukarela karena gini prosesnya. Ketika mereka ada banyak keluhan, anak ini tawuran segala macam kan kami umumkan. Iya. Kan gitu. Saya konsultasikan pada Pak Gubernur ini harus secara gimana ya, titipkan aja di militer. Oke, saya umumkan para orang tua yang sudah kesulitan, dia mendidik anaknya tentang kedisiplinan, ngajarin anaknya, yang anaknya melawan, yang sering bolos sekolah, yang sering mabuk. Tolong hubungi nomor ini dan nanti kami akan titipkan militer. Mereka dengan senang hati. Dengan sukarela ya Pak Saipul ya? Sukarela. Kan gitu. Dan kita tanyain ke orang tua, kenapa ibu percaya? Ya kan siapa tahu bisa disiplin. Kan gitu orang tuanya. Karena kami sudah tidak bisa lagi. Nah di saat seperti itu, ketika kita stuck nih, harus melakukan apa ketika orang tua ini tidak bisa mengajari anaknya. Coba kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan kita mencari siapa yang bisa diajak kerjasama untuk bisa meningkatkan kedisiplinan untuk anak ini. Apalagi sekarang kan Hardiknas ini kan partisipatif semesta untuk menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Semesta itu kan dengan segala alam dan isinya semua instansi yang ada di Indonesia, semua komponen, semua golongan berpartisipasi terlibat untuk menciptakan mutu pendidikan ya termasuk TNI, termasuk Polri. Kan gitu. Jadi ya menurut saya ya why not gitu kalau ini kemudian jadi lebih baik. Makanya kita lakukan program ini. Baik, Pak Saipul, ini terkait ini pertanyaan yang terakhir. Jika mereka ini sudah melewati 14 hari, apakah ada ujian? Dan jika mereka tidak lulus ujian, apakah mereka harus mengulang kembali atau bagaimana Pak Saipul? Nah ini kan kita perkembangannya kita dari waktu ke waktu kita terus kita lihat. Mereka dikasih buku saku. Nah setelah dari sini, setelah pelatihan kedisiplinan, penguatan kedisiplinan, mereka dikasih buku saku. Jadi buku saku ini nanti ada parameter, ada kriteria, termasuk penugasan tanggung jawab. Kalau udah keluar dari sini, dia di kampung halamannya, di lingkungannya, dia berkewajiban mengajak temannya yang lain lagi untuk disiplin. Kalau biasa di sini dia sholat bangun subuh jam 4 pagi, dia ajak temannya untuk bangun subuh. Nah nanti siapa namanya tulis di situ. Kalau misalnya ada temannya di lingkungan yang kesulitan diajak bangun subuh oleh dia, catat problemnya apa. Sehingga dia menularkan kedisiplinan pada temannya yang lain. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari dia ketika keluar dari sini malah terbawa oleh lingkungannya yang ada ke lingkungan yang buruk. Kan sebenarnya
ini kan kenapa di barak militer upaya memindahkan dari lingkungan yang dianggap itu berpengaruh terhadap siswa itu negatif menjadi lingkungan yang positif yang meningkatkan kedisiplinan itu saja gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian bahwa ketika menerapkan disiplin itu menyeramkan gitu. Iya. Enggak juga kan disiplin kan. Benar. Semua. Dan yang paling bisa untuk menciptakan itu ya kita jujur aja lah. Kalau sipil ini kan kadang-kadang kita nggak tega. Terus bangunin orang tuanya aja ngebangunin anaknya, suruh bangun sholat subuh juga nggak bangun-bangun, nggak sampai bangun, malah tidur sampai kesiangan sekolah. Lah kalau di sini kita titipkan dan udah lihat loh manfaatnya. Saya nanti tidak bicara 2 minggu ya, baru sekarang aja saya udah merasakan manfaatnya. Kan dari pagi ini saya di sini untuk memastikan ini berjalan dengan baik di kompleks ini. Satu, anak-anak sudah mulai bangun subuh disiplin, lihat dari jalan aja dia sudah mulai nampak kelihatan. Mukanya juga sudah mulai kelihatan. Fresh, ya? Terus yang kedua, ya, yang di luar sana, ini anak-anak kan sering nongkrong. Jam sekolah mereka nongkrong nih. Nah kan ada titik-titik tempat nongkrong di jam sekolah. Anak itu nongkrong dari pagi sampai jam 12 malam bahkan. Anak sekolah di jam sekolah loh. Nah tadi saya cek, saya minta kepada Satpol PP, tolong yang biasa-biasa titik-titik anak-anak nongkrong di sekolah. Di jam sekolah, tolong dicek. Tidak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, kosong. Coba cek juga kenapa nggak ada, kata pemilik warungnya pada takut katanya sekarang itu mereka kan gitu, takut kayak temennya yang lain untuk diajarin disiplin, mau diajarin disiplin aja takut. Tapi paling tidak mereka tidak nongkrong lagi, ada di sekolahannya kan gitu. Tapi memang menempa orang itu, menempa anak itu ya kayak kita bikin keris lah, bakar dulu baru ditempa baru kebentuk gitu ya. Wajar lah kalau misalnya pagi-pagi harus dibangunin secara paksa, ya wajar lah demikian adanya untuk bisa disiplin. Saya pikir itu Mas ya. Oke, baik, terima kasih Pak Saipul Bahri atas informasinya. Kami akan mendukung program ini Pak demi kebaikan anak-anak muda ke depannya. Terima kasih Pak Saipul selaku Bupati Purwakarta. Salam sehat Bapak. Baik pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program itu akan dilaksanakan mulai 2 Mei 2025 yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya laksanakan, mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN, mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Sumatera Utara ini menangkap 7 orang yang melakukan praktek penjokian pada ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes 2025. Pelaku menggunakan kacamata berkamera untuk mengirimkan soal di layar monitor yang kemudian dijawab oleh pelaku lain yang menerima rekaman soal.
Inilah barang bukti kacamata berkamera yang ditemukan oleh pihak keamanan kampus Universitas Sumatera Utara pada pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes 2025. Penemuan ini berawal dari laporan salah satu peserta yang curiga dengan gerak-gerik salah satu pelaku sehingga melapor ke panitia. Saat diperiksa, kacamata yang digunakan pelaku ternyata terdapat 2 kamera kecil yang terkoneksi dengan pelaku lain. Rektor USU Profesor Muryanto Amin yang juga Wakil Ketua 1 Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025 mengatakan di USU ada 7 orang yang tertangkap melakukan perjokian. 5 orang bertugas sebagai orang yang menjawab soal dan berada di luar lokasi. 2 orang lagi di dalam ruangan sebagai peserta. Modus operandi menggunakan kamera di kacamata ini terbilang rapi karena tidak terdeteksi oleh alat metal detector maupun tak terlihat secara kasat mata oleh petugas. Komunikasinya dengan tadi ada kacamata yang digunakan untuk merekam soal di monitor. Dari situ terkoneksi dengan pihak luar. Dari situ mereka memberikan jawaban di mikrofon kacamatanya itu. Di situ ketangkap karena ada teman sebelahnya yang ngomong ada yang berbuat curang, jadi pengawas menahan pesertanya itu. Terus kemudian kita periksa, kita tanya-tanyai, barulah kedapatan orang yang bantu mereka di luar. Peserta yang curang langsung didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti ujian pada tahun mendatang. Sedangkan 7 orang yang ditangkap diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, anak-anak di pedalaman Provinsi Papua Pegunungan tetap menyala meski jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Dari wajah-wajah siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Kanggime, Kabupaten Tolikara, terpancar harapan untuk masa depan Papua yang lebih baik. Inilah potret nyata pendidikan di jantung Papua Pegunungan. Sekolah yang terletak di jalur Trans Papua antara Tolikara dan Puncak Jaya menjadi tempat menimba ilmu bagi para pelajar dengan tekad luar biasa. Jarak yang jauh dan medan yang berat tak menyurutkan langkah mereka. SMA Negeri 1 Kanggime menjadi oase pendidikan di tengah keterbatasan. Sekolah ini memiliki 2 laboratorium, IPA dan komputer. Meski untuk menyalakan komputer saja masih mengandalkan mesin diesel. Dengan segala keterbatasannya, murid-murid di pedalaman Papua tetap semangat menempuh pendidikan demi masa depan. Kita walaupun di kampung jalan jalan dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Saya SMA Negeri Kanggime senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi manusia, supaya belajar banyak. Namun, proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang. Sebagian siswa kelas 10 bahkan masih kesulitan membaca. Hal ini menjadi cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya, nah mungkin yang kami butuhkan di sini sebenarnya tenaga pendidik yang masih belum lengkap, ya,
ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya, sehingga teman-teman di sini merangkap dalam mengajar itu. Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum refleksi kesetaraan akses pendidikan bagi murid-murid di perkotaan maupun pedalaman demi negeri Indonesia yang lebih baik. Dari distrik Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Dengan cita-cita setinggi angkasa, mereka rela memulai mimpi dari ruang kelas sederhana di pedalaman Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, demi meningkatkan budaya membaca, seorang kakek berusia 78 tahun asal Yogyakarta memodifikasi becaknya menjadi perpustakaan keliling. Sembari bekerja sebagai tukang beca, Sutopo juga tidak sungkan meminjamkan buku koleksi becaknya kepada warga. Melihat lalu lalang becak di jalanan sepertinya sudah biasa. Namun tidak dengan becak milik Sutopo, seorang kakek berusia 78 tahun yang mendesain becaknya beda dari yang lain. Becak milik Sutopo terlihat dipenuhi ragam buku koleksinya. Kegemarannya dalam membaca buku yang pada akhirnya menciptakan sebuah ide untuk memodifikasi becaknya menjadi becak pustaka. Awalnya ia hanya membawa beberapa buku untuk dibaca sendiri saat mangkal atau menunggu penumpang. Namun beberapa pelanggannya kemudian menyumbangkan buku-buku kepadanya. Sutopo memutuskan beralih profesi menjadi tukang beca usai ia pensiun dari TNI AD pada tahun 2003 silam. Setiap pagi mulai pukul 6 pagi, Sutopo yang tinggal di Kelurahan Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta ini sudah mulai mengayuh becaknya berkeliling kota. Kini, koleksi buku yang dimiliki oleh bapak 3 anak ini sudah mencapai ratusan. Kelas 4 itu saya sudah menjadi anggota perpustakaan Amerika di Jogja, namanya Jefferson Library di depan Pasar Keranggan. Nah, yang kedua, ketika saya mangkal itu saya melihat masyarakat, terutama anak-anak itu membawa HP ngalor ngidul. Nah, itu saya sangat prihatin. Kegemaran membacanya juga disambut baik oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya teman seprofesinya saja, anak-anak sekolah bahkan warga sekitar juga turut meramaikan beca pustakanya. Kan ada, apa itu? Seumpama parkir di sini banyak yang nyari buku mau membaca. Untuk memudahkannya mengayuh beca, Pemprov DIY membantu Sutopo dengan memberikan bantuan berupa becak listrik. Keinginan besar Sutopo ingin melihat generasi muda untuk terus meningkatkan minat baca. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Baik, berita selanjutnya iNews yang akan dibawakan oleh Sabrina Hasyilah. Selamat siang Sabrina, ada informasi menarik apa untuk segmen berikutnya? Selamat siang Togi, di segmen berikutnya kita punya informasi menarik terkait momen menarik saat Hari Buruh di Monas kemarin. Presiden Prabowo melepaskan kemeja safarinya dan melemparinya ke arah buruh. Selengkapnya di iNews Siang. Masih di iNews Siang bersama saya Sabrina Hasyilah. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional di depan gedung DPR RI sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah orang diduga provokator ditangkap. Bapak, udah pak, nggak boleh pak, bapak udah pak. Sejumlah mahasiswa diamankan polisi saat menggelar unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada peringatan Hari Buruh kemarin. Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa yang menamakan diri Front Mahasiswa Nasional ikut memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI.
Kericuhan terjadi karena mahasiswa yang diminta berpindah ke sisi depan gedung DPR memilih bertahan hingga petugas terpaksa membubarkan. Peringatan Hari Buruh Internasional. Ada water cannon di depan gue nih. Tahan sini dulu. Lawanan ya. Aparat kepolisian juga membubarkan massa aksi May Day di depan gedung DPR. Korps Sabara dan Korps Brimopolri memukul mundur massa yang mencoba bertahan pada Kamis sore. Aparat kepolisian juga menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Situasi ini terus berlangsung hingga massa terpojok ke Jalan Gatot Subroto arah Gelora Bung Karno dan membubarkan diri. Dalam kericuhan di depan DPR, polisi mengamankan sejumlah orang. Mereka diamankan lantaran dianggap sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa. Meski semula membantah ikut dalam demonstrasi, namun lantaran tidak memakai atribut buruh, polisi akhirnya menggelandang belasan orang ini ke kantor polisi. Para terduga provokator ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk jalani tes urin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta, kericuhan peringatan Hari Buruh juga terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, massa melempari batu dan bom molotov ke petugas. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kericuhan memaksa polisi menembakkan water cannon dan gas air mata ke kerumunan massa. Sejumlah demonstran dalam peringatan Hari Buruh di Bandung, Jawa Barat harus dipukul mundur oleh polisi karena melakukan aksi anarkistis. Massa memperingati Hari Buruh di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung. Sejumlah massa diduga merusak fasilitas umum di sepanjang jalan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas saat aksi demo. Namun tiba-tiba sejumlah massa berpakaian hitam melempari batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Pada saat selesai mereka melakukan aksinya, ya menyampaikan aspirasi dan juga melakukan penyampaian orasi, kita melakukan pengamanan mereka untuk kembali. Tetapi pada saat kembali tersebut ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsak bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi unjuk rasa pada Hari Buruh berakhir ricuh. Polisi bentrok dengan massa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Massa berusaha menutup gerbang kantor gubernur dengan melempari besi pagar yang semula digunakan untuk pengamanan aksi demo. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Hingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami melakukan kegiatan pendorongan untuk membubarkan kelompok anarko dan mahasiswa yang memang sudah masuk kepada kategori tindakan anarkis. Sementara itu, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga melakukan pengerusakan dan provokasi terhadap petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada momen menarik saat peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta. Di atas panggung, Presiden Prabowo melepaskan kemeja safarinya dan melemparinya ke arah buruh. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan aksinya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan buruh tersebut, Prabowo melemparkan topi dari atas panggung dan melepaskan bajunya. Aksi Prabowo disambut sorak-sorai para buruh yang hadir di Monas. Di hadapan buruh, Prabowo menyampaikan pesan penting tentang nasib pekerja Indonesia.
Salah satunya adalah menghapus sistem kerja outsourcing yang akan ditinjau lebih lanjut oleh lembaga terkait. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Usai berpidato dan melepas baju safarinya, Prabowo langsung naik ke mobil dinasnya. Dari atap mobil yang terbuka, Prabowo melambaikan tangan dan melemparkan baju pada para buruh sebelum meninggalkan lokasi acara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyampaikan keheranannya saat nama Teddy Indrawijaya disebut di hadapan para buruh dalam aksi buruh di Monas. Presiden bercanda merasa iri karena sambutan meriah lebih banyak diberikan kepada Teddy ketimbang dirinya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Penggemar, Pak. Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Pemerintah pun siapkan jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata, ekonomi kita di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi. Sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja
kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi temukan belasan motor saat gerebek rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Kalideres, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang. Pemirsa, penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan Rabu kemarin terus berlanjut. Buntut dari insiden tersebut, polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian sepeda motor di Kalideres, Jakarta Barat. Sedikitnya 17 unit sepeda motor dan 5 orang tersangka diamankan. Satuan Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian kendaraan bermotor di perumahan Gria Jati Asri, Kalideres. Saat penggerebekan, polisi menemukan 17 unit sepeda motor hasil curian. Polisi juga menangkap 5 tersangka yang memiliki peran masing-masing dalam jaringan curanmor ini. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, 5 peluru, dan 1 buah kunci letter T yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ada transaksi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah itu melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa transaksi itu ada penampungannya di perumahan Gria Jati Asri, Pegadungan, Kalideres. Kemudian tim mendatangi lokasi dan mengamankan 4 orang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan menginterogasi masing-masing perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial di mana akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial. Informasinya usai jeda di iNews Siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Rencananya, warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya, beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial dapat disalurkan oleh Pemprov Jabar.
Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran atau vas deferens sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif dalam mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban predator seksual di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Bertambahnya jumlah korban setelah polisi menggeledah rumah dan tempat kos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Tersangka berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau maka akan disebarkan. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Bareskrim Polri melalui Direktorat PPA dan PPO memberikan backup terhadap penanganan kasus tersebut dan bantuan teknis yang dilakukan oleh Puslap 4, Pusiden Bareskrim Polri, dan Pusdokes Polri. Lalu bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal pemantauan, pengawasan, dan advokasi perlindungan anak. Polisi masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, cara humanis dilakukan petugas Polresta Malang Kota saat mengamankan peringatan Hari Buruh 1 Mei kemarin. Tidak hanya melakukan pengamanan, polisi juga membagikan makanan dan juga membersihkan sampah peserta aksi. Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei kemarin di halaman Balai Kota dan DPRD Kota Malang berlangsung tertib dan aman. Polisi bahkan membagi-bagikan makanan gorengan kepada para mahasiswa dan buruh yang sedang menyuarakan pendapatnya. Aparat gabungan TNI Polri juga membersihkan sampah yang berserakan di jalan raya setelah massa selesai sampaikan tuntutannya.
Dalam apel, Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono mengapresiasi aksi humanis para aparat saat mengamankan peringatan Hari Buruh. Semuanya berjalan dengan tertib, terkendali, dan langsung dipantau oleh Bapak Kapolda bersama telepon, dan kegiatan yang dilaksanakan rekan-rekan semuanya dapat apresiasi untuk kita semuanya. Masa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menyuarakan pendapatnya sambil membawa poster tuntutan dan orasi secara bergantian. Meski dijaga ratusan personil gabungan polisi dan TNI, namun peringatan Hari Buruh di Malang berlangsung kondusif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, majalah gaya hidup terkemuka HN Magazine kembali menyelenggarakan penghargaan tahunan bagi perempuan Indonesia yang kreatif dan inspiratif bertajuk Indonesia Beautiful Women 2025. Dalam ajang ini, 14 sosok perempuan tanah air dari berbagai bidang berhasil meraih penghargaan bergengsi ini. HN Magazine untuk yang ke-14 kalinya menggelar penghargaan tahunan Indonesia Beautiful Woman 2025 yang diselenggarakan di MSC Conference Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ajang ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para perempuan Indonesia yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebanyak 14 perempuan Indonesia berhasil meraih ajang tahunan bergengsi ini. Penghargaan diberikan langsung oleh Eksekutif Chairwoman MSC Group, Liliana Tonsudibyo. Penekanannya tentunya kita pada saat tim memilih itu kan kita kurasi ya, jadi ada semuanya dilihat backgroundnya, dan penekanannya tentunya perempuan-perempuan yang kita pilih itu adalah mempunyai background yang mempunyai prestasi. Pertama prestasinya ada, terus dan mereka memberikan kontribusi kepada sesama dan juga mempunyai empati biasanya. Dan yang pasti semoga ini menjadi inspirasi juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam acara ini, HN Magazine juga menghadirkan talk show yang menampilkan perempuan inspiratif seperti Shandy Aulia, Ruth Sahanaya, Monica Kezia Sembiring, dan Devi Anastasia yang bercerita tentang pengalaman dan pencapaian hidup mereka menjadi perempuan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Julianto, dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Aegis Media Group menggelar ajang penghargaan apresiasi wanita yang bertajuk Women Inspiration Awards 2025. Dalam penghargaan ini, yakni Retno Waraswati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan memenangkan kategori Women Community in Social Impact dengan subkategori Excellent in Cultural Preservation. Aegis Media Group menggelar ajang penghargaan bertajuk Women's Inspiration Awards 2025 sebagai bentuk komitmen untuk terus memberikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi wanita di berbagai bidang di Indonesia. Sejumlah tokoh wanita ikut berpartisipasi dengan kontribusi yang luar biasa mendapatkan penghargaan di berbagai kategori. Salah satunya adalah Retno Waraswati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan, memenangkan kategori Women Community in Social Impact dengan subkategori Excellent in Cultural Preservation. Memperlihatkan bagaimana wanita punya peran penting dalam mengembangkan masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya juga tentang kebudayaan, di mana dia tumbuh dan berkembang sejak lahir sampai di akhir hayatnya. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan, dan disitulah peran penting dari wanita, di mana kebudayaan itu tumbuh pertama pastinya dari ibu, dan disitulah peran bagaimana kebudayaan bisa terus berlanjut sampai ke generasi-generasi mendatang. Penghargaan yang didapatkan ini jadi langkah baru untuk program yang ada di Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat yang didampingi oleh Kementerian Kebudayaan, akan mengembangkan program-program yang mengajak masyarakat mengenal bahasa ibu, kemudian melestarikan seni tari dan budaya yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Otoritas Israel terus berupaya mengendalikan kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel yang melanda perbukitan Yerusalem. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang.